Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ah, Geli, kenapa harus mengunggah fotonya di akun sosmednya? Menyebalkan. Aku tidak bisa mengerjai Kak Re lebih lama. Padahal aku ingin melihat dia menangis putus asa mencari Geli, kata Sarah. Hani, kau benar-benar jahil sayang. Re akan marah padamu. Aku hanya membantumu sampai di sini saja, oke? Alex memeluk Sarah dan mengajaknya tidur. Sebenarnya Sarah yang merencanakan ini semua. Dan Alex hanya membantu menculik Geli dengan bantuan anak buahnya. Itu pun karena Sarah memohon-mohon pada Alex untuk membantunya. Sarah menyiapkan helikopter untuk dipakai Geli ke sebuah pulau pribadi kecil dengan resort mewah milik Alex. Dan Sarah mengatakan pada Geli bahwa liburan itu adalah hadiah ulang tahun untuk Geli. Dan memang kebetulan Geli akan berulang tahun 2 hari lagi. Geli tidak pernah bisa menghubungi Ray karena terkadang tidak ada sinyal di ponselnya. Dan selama di sana, Geli tak pernah menggunakan ponselnya karena dia tak membawa charger. Baru hari ini dia mencas ponselnya karena ada pelayan resort yang mempunyai charger yang sama dengan miliknya. Geli menikmati liburannya di pulau milik Sarah itu tanpa mengetahui bahwa Ray mencarinya bagaikan orang gila. "Di mana dia?" tanya Ray pada anak buahnya. "Dia ada di pulau pribadi milik Nona Sarah, Tuan." "Sarah, akan kubalas kau nanti," geram Ray. Lalu Ray segera menyiapkan helikopternya dan berangkat ke pulau pribadi Sarah yang jaraknya tak terlalu jauh. Ray tiba dengan waktu 1 jam perjalanan dan mendarat di helipad yang berada di tengah-tengah resort. Geli yang sedang berada di pantai melihat helikopter itu. Ray segera keluar dan mencari Geli di resort. Lalu dirinya menuju pantai dan menemukan Geli sedang berjalan menuju ke arahnya. Geli yang melihat sosok Ray langsung melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia berlari ke arah Ray, begitu juga Ray. Geli melompat ke dalam gendongan Ray dan memeluknya. "I miss you," kata Geli. Ray melihat wajah Geli yang sangat dirindukannya itu dan mencium bibirnya. Ciuman itu berlangsung lama hingga Ray akhirnya melepaskannya. "Apa Sarah yang membawamu kemari?" tanya Ray. Geli mengangguk dan tersenyum. "Dia memberiku hadiah liburan ulang tahun untukku dengan membuat surprise untukku. Aku sangat senang di sini," kata Geli dengan senyumnya yang sumringah. "Oh, Sarah, kau benar-benar menyebalkan," batin Ray kesal. Ray masih memeluk Geli karena dia memang sangat merindukan Geli. "Ray, kau sudah terlalu lama memelukku," kata Geli. Lalu Ray menurunkan Geli dari gendongannya dan menariknya ke dalam resort. "Ingat pesanku, apapun yang terjadi kau harus selalu menghubungiku," kata Ray. "Aku menelponmu, Ray, tapi kau tidak mengangkatnya. Kau sangat sibuk sepertinya," jawab Geli. "Sorry," Ray memeluk Geli kembali dan mencium puncak kepalanya. "Sarah tak mengatakan apapun padaku. Kau bisa bayangkan betapa paniknya aku mencarimu selama 3 hari ini. Dia benar-benar mengerjaiku, Lily," kata Ray. "Really?" Geli tertawa terbahak. "Seharusnya dia mengatakannya padaku. Aku bisa membantunya agar kau lebih panik lagi." Geli masih tertawa. "Itu tidak lucu." "Itu sangat lucu, Ray." Geli mengecupi bibir Ray gemas. "Ya Tuhan, kalian memang sama-sama gila," kata Ray. Dan Ray membawa Geli ke kamar dan menghajarnya di ranjang. "Ray, jangan sampai kau lepas kendali," kata Geli. "Ini hukumanmu, Nona," jawab Ray yang kemudian membuka bajunya. "Ini tidak lucu, Ray." "Hahaha, ini sangat lucu, baby, seperti katamu tadi." Ray mencium Geli dengan panas dan membuat Geli kewalahan. Tidak dipungkiri bahwa Geli pun sangat merindukan Ray.
Tetapi dia tetap harus bisa mengontrol dirinya dan Ray agar tidak kebablasan. Ray sangat menyayangi Gelly, jadi dia tahu di mana batasannya karena dia tetap menghormati keputusan Gelly. Keesokan harinya, Ray membawa Gelly pulang ke mansionnya. Ray langsung sibuk kembali dengan pekerjaannya, tetapi selalu meluangkan waktunya untuk menelpon Gelly. Ray menelpon Gelly untuk menyuruhnya ke kantor. "Lily, kemarilah sekarang," kata Ray. "Apa kau ingin makan?" tanya Gelly. Aku tidak sempat makan siang di luar," jawab Ray. "Oke." Lalu Gelly menutup teleponnya. Gelly pun menyiapkan makanan untuk Ray dengan cepat. Gelly tak pernah sekalipun datang ke perusahaan Ray di New York, jadi ini pertama kali dirinya ke sana. Gelly memakai dress berwarna navy dengan motif polkadot. Dia tampak seperti anak remaja karena terlihat menggemaskan. Gelly masuk ke lobi dan bertanya pada resepsionis. Lalu resepsionis pun mengantar Gelly menuju ruangan Ray. Kantor Ray di New York lebih besar daripada di Swedia dan pegawainya pun lebih banyak dengan mobilitas yang sangat tinggi. Gelly membuka pintu ruangan Ray dan melihat Ray yang sibuk bekerja. "Halo Honey," sapa Gelly. Ray menoleh pada Gelly dan langsung beranjak dari kursinya. Gelly menaruh makanannya di meja. Ray langsung memeluk Gelly dan mencium keningnya. Gelly mengusap punggung Ray dengan lembut. "Sepertinya kau sangat sibuk," kata Gelly pelan. Jawab Ray singkat. "Ayo makan dulu," kata Gelly. Lalu Ray memakan makan siangnya. "Oh iya Ray, apa aku boleh ke klub malam nanti? Sandra mengajakku." "Tidak," jawab Ray. "Why?" "Kau akan menemaniku, baby. Kau bisa ikut juga ke sana." "No, aku ingin bersamamu. Kau akan bersamaku di sini." "What? Membosankan." "Jadi bersamaku membosankan?" Ray mengangkat alisnya. "Bukan begitu, tapi aku sama sekali tidak melakukan apapun di sini, Ray," kata Gelly cemberut. "Aku akan membuatmu sibuk nanti," kata Ray. Dan akhirnya Ray menghabiskan makan siangnya. Ray menyuruh Gelly tetap berada di ruangannya. Gelly berkeliling ruangan Ray. Dia berharap ada buku yang bisa dibacanya. Lalu akhirnya Gelly duduk di sofa dan memainkan ponselnya karena tak menemukan buku menarik di ruangan Ray. Lalu tiba-tiba ada seorang pria dan wanita masuk ke dalam ruangan Ray. Mereka melihat ke arah Gelly yang duduk santai. Mereka mengobrol masalah pekerjaan dan perhatian Ray fokus pada mereka berdua. Gelly yang melihatnya langsung beranjak pelan dari tempat duduknya. Dia ingin keluar sebentar. Gelly berjalan pelan dan ketika akan membuka pintu, Ray memanggilnya. "Baby, duduklah," kata Ray. Gelly mendenguskan nafasnya. Lalu Gelly kembali ke tempat duduknya. Kedua orang itu tampak melihat ke arah Gelly. Mereka seakan terkejut karena Ray seperti menyatakan bahwa Gelly adalah kekasihnya. Dan Ray terkenal tak pernah membawa kekasihnya ke perusahaan. Meskipun dulu Ray sering berpacaran dengan beberapa selebriti, wanita di depan Ray tampak tak senang dengan hal itu. Pandangan mata Gelly tertumbuk pada wanita itu, dan wanita itu jelas-jelas memperhatikan pandangan sinis dan tak suka pada Gelly. Gelly membalasnya dengan membelalakan matanya yang membuat wanita itu menoleh kembali ke arah Ray. Ray masih sibuk berbicara dengan kedua orang itu. Entah itu pegawai atau relasinya, Gelly tak tahu, dan Gelly semakin jengkel dan cemberut karena tak melakukan apapun. Ray melihat wajah Gelly yang cemberut dan dia merasa gemas akan hal itu. Lalu Ray menyuruh kedua orang itu keluar.
Setelah kedua pegawai itu pergi, Ray menghampiri Gelly dan mendudukannya di pangkuannya. "Kau bosan?" tanya Ray. Gelly mengangguk. Lalu Ray mencium bibir Gelly dengan pelan. Mereka berciuman lama sampai tidak sadar ketiga asisten Ray sudah berada di dalam ruangannya dengan kepala yang menunduk. Kemudian salah satu asisten Ray berdehem dan Ray menghentikan ciumannya. Dia melihat para asistennya sudah berdiri di seberangnya. Ray mengangkat Gelly dan mendudukannya di sofa. Gelly tentu saja malu dengan hal itu. Ray menanggapinya dengan santai seperti tak terjadi apapun. "Ya Tuhan, aku memberikan pertunjukan gratis pada mereka. Seharusnya aku memungut biaya dari mereka," batin Gelly. Ray kembali fokus dengan pekerjaannya dan serius mendengarkan ketiga asistennya. Lalu dirinya beranjak karena akan pergi ke ruang meeting. Ray mencium bibir Gelly sebelum keluar. "Aku meeting sebentar," kata Ray. Gelly mengangguk dan melihat ponselnya berselancar di dunia maya. Sampai menjelang malam, Gelly tetap menunggu Ray di ruangannya. Gelly sampai tertidur di sofa karena terlalu lama menunggu. Sampai dirinya membuka mata, Ray belum ada di kursinya. Ya Tuhan, Ray benar-benar menyebalkan. Dia menyuruhku menunggu, tapi dia bahkan tidak ada di sini. Kesal Gelly. Gelly keluar dari ruangan Ray dan menuju kafe di bawah. Dia ingin membeli cappuccino agar kantuknya hilang. Ketika keluar dari lift, Gelly bertabrakan dengan seorang wanita. Gelly melihat wanita itu dan dia mengingatnya. Dia adalah wanita yang kemarin bermasalah dengannya dan Sandra di restoran. "Kau, aku sangat mengingatmu. Kau yang melempar gelasmu padaku waktu itu." Wanita itu menarik tangan Gelly. "Ya, lalu?" kata Gelly santai. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Bukan urusanmu," jawab Gelly. "Kau pasti pegawai di sini. Aku pastikan Ray akan memecatmu," ancam wanita itu. Gelly tertawa. "Lakukan semaumu." Lalu Gelly meninggalkannya. Wanita itu terlihat kesal karena sikap Gelly yang sama sekali tidak takut padanya. Gelly malas berdebat karena dia masih sedikit mengantuk. Dia ingin segera duduk di kafe. Jika saja tadi dia dalam mood segar, pasti wanita itu tidak akan bisa lepas darinya. Wanita itu bernama Claire. Ayah Claire ternyata sedang meeting bersama Ray, dan Claire sengaja datang untuk bertemu Ray dan mengajaknya makan malam bersama ayahnya.